Hai Lur, hari ini sudah jam 11 lebih 27. Oke, 11 lebih 27. Oke, tenang. Biarpun sudah jam 11 lebih 27 ya, kita tetap semangat ya. Kita tetap semangat untuk memberikan sebuah 4 bisnis anak muda bidang pertanian. 4 bisnis anak muda bidang peternakan untung ratusan juta. Oke, mau tahu apa sih bidang itu Lur? Ya, jadi aku menemukan info dari sumber. Ya, infonya menarik banget loh Lur. Jadi bayangkan saja Lur, untung itu ratusan juta ya. Cuma modal bisnis ternak doang. Modal itu cuma bisnis ternak doang. Mau tahu usaha ternak apa saja itu? Yuk kita lihat. Wirausaha apa saja sih yang ternaknya sampai untung ratusan juta rupiah? Oke. Jadi yang pertama adalah usaha bisnis ternak sapi, tapi fokus ke pembesaran atau penggemukan Lur. Jadi kita beli waktu kecil, terus kita jual waktu besar, begitu Lur ya. Dan usahakan gemuk karena berat sapi mempengaruhi harga dan jenis sapi. Pembesaran yang bagus untuk wirausaha ternak sapi itu sapi Pasundan, sapi Ongole, sapi Semintal, dan sapi Limousin. Bukan berarti sapi selain yang disebutkan jelek ya Lur. Hanya saja sapi yang disebutkan insya Allah bagus menurut si sumber. Oke, menurut si sumber loh ya. Dan menurut si sumber itu ya, pada awal mulanya sapi yang dibeli itu berkisaran antara 9 sampai 12 juta tergantung ukuran dan jenis sapi yang dibeli. Dan setelah dipelihara dan dinaikkan bobotnya selama 5 hingga 6 bulan, harga sapi naik menjadi 19 hingga 25 juta. Bahkan jika dipelihara lebih lama lagi, bobot sapi akan terus naik dan harganya pun semakin tinggi. Itu kata si sumber loh ya. Dan keuntungan bersih yang didapat setelah admin bertanya kepada para peternak sekitar antara 5 hingga 7 juta selama 6 bulan. Jika kita memiliki 10 ekor sapi saja, keuntungannya bisa mencapai 70 juta per 6 bulan. Bagaimana jika 100 ekor sapi? Keuntungannya ya bisa mencapai ratusan juta. Mantap sekali Lur ya. Bisa buat kalian yang sedang bingung nih ya. Jadi biaya investasi awal yang cukup tinggi yaitu pada pembuatan kandang. Hanya saja dengan jangka usia ekonomi yang cukup lama, antara 5 hingga 10 tahun, menjadi bisnis ini bisa sangat menguntungkan, bahkan hingga ratusan juta. Jika ingin keuntungannya bertambah, perkirakan saat penjualan bertepatan dengan hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Adha atau Idul Fitri. Oke, itulah Adha itu yang paling naik biasanya ya. 2. Ternak yang kedua ini masih sama yaitu ya Lur ya, masih sekitar pembesaran dan pengemukan Lur. Namun bedanya yang dibesarkan dan digemukkan itu beda ternak ya Lur. Kalau yang tadi ternak sapi, yang sekarang adalah ternak kambing. Nah, pada awal mulanya kita membeli kambing dengan harga sekitar 900 hingga 1,2 juta tergantung jenis kambing yang Anda beli dan umur ya. Kemudian dipelihara selama 6 bulan dan dijual kembali dengan harga 2,1 juta hingga 2,5 juta, bahkan 3 hingga 4 juta tergantung jenis dan berat kambingnya ya Lur. Keuntungan dari bisnis anak muda bidang peternakan yang satu ini adalah kisaran 1 hingga 1,5 juta per ekor kambing setiap 6 bulan sekali. Untuk biaya pakan sangat dapat ditekan karena pakan banyak tersedia di alam ya, di alam liar jika di pedesaan. Jadi kalian tinggal ngarit gratis Lur, nggak perlu beli. Oke. Ya sapi tadi juga sama, tinggal ngarit nggak usah beli. Jadi untuk biaya pakan itu bisa dibilang nol. Tinggal kalian mau ngarit enggaknya gitu ya. Terus yang ketiga itu adalah usaha budidaya ternak kelinci Lur ya. Jangan salah ya Lur, kelinci hias harganya 1 ekor itu
bisa jutaan, bahkan ada yang harganya tuh belasan juta loh lur, belasan juta ya. Jadi bagaimana kalau punya 20 ekor? Sudah pasti menghasilkan ratusan juta lur. Bagi pecinta kelinci, uang segitu bagi mereka tidak masalah asalkan mendapatkan kelinci hias yang sesuai keinginan. Biasanya kelinci hias yang mahal-mahal itu yang impor. Karena impor jumlah sedikit, maka dari situlah harga mahal. Kalau kelinci Indonesia diekspor ke luar negeri jadi sangat mahal karena masih jarang. Itulah hukum pasar. Maksudnya sangat mahal di luar negeri, bukan sangat mahal di dalam negeri. Oke. Jadi kalau kalian beli kelinci-kelinci impor, itu ya sebenarnya itu harganya sangat murah. Murah-murah sekali kalau kalian belinya langsung di negara asalnya. Salah sendiri kalian beli di Indonesia ya harganya mahal karena masih jarang. Tapi biaya kesananya juga mahal sih. Oke. Ayam ya, keempat ini adalah ayam ya. Siapa sih yang nggak suka makan daging ayam goreng ya? Kalau lagi nggak ada lauk juga kita sering menceplok telur untuk di dadar. Dengan harga yang murah dibanding lainnya dan rasa yang enak dan merakyat alias hampir semua orang itu suka. Sudah tidak diragukan lagi. Insya Allah pasti lagi ya. Insya Allah tak perlu pusing memikirkan pemasarannya. Insya Allah ya lur, karena banyak yang minat, banyak yang suka, banyak menjualnya. Jadi kita tinggal kirim ke penjual, oke? Atau jual sendiri. Selain telur ayam, daging ayam juga menjadi salah satu daging yang digemari masyarakat. Bisnis ayam pedaging dan petelur untuk mendapat keuntungan tiap bulannya, kalau menurut admin minimal memelihara 4.000 ekor. Untuk pembesaran ayam boiler, keuntungan tiap bulannya yaitu kisaran antara 1.400 hingga 1.900 per ekornya. Oke. Jadi jika kita panen ayam boiler 3.950 ekor, maka keuntungan berkisaran antara 5,5 juta hingga 7,5 juta. Oke, sangat menggiurkan sekali lur. Memang sih sedikit per ekornya, tapi kan langsung banyak, itu jadi banyak juga. Karena memang yang sebenarnya sih untungnya banyak, kalau pakannya kalian bisa cari sendiri, tapi masalahnya kan susah. Nggak kayak sapi sama kambing. Kalau sapi sama kambing kan kalian bisa cari sendiri gratis. Jadi terima kasih sudah menonton. Saya minta maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Setidaknya saya berbagi informasi lur. Sampai ketemu di next video. Bye bye.